Hari ini, Rabu 14 September 2022, gereja merayakan pesta Salib Suci. Perayaan ini mengingatkan kita pada 3 peristiwa sejarah. Pertama, penemuan salib Kristus oleh Santa atau Ratu Helena, Ibunda Kaisar Konstantinus Agung pada 14 September 320 Masehi. Kedua, pembangunan gereja Makam Suci atau Gereja Kebangkitan di samping Makam Suci Kristus dan Gunung Kalvari pada 13 September 335 Masehi. Dan ketiga, restorasi salib Kristus oleh Kaisar Heraklius II dan pemulangan salib ke Yerusalem pada tahun 614 Masehi. Peringatan salib suci seperti juga yang dialami umat Israel saat menuju Laut Tebrau dari Gunung Hor yang mati akibat terpangkut ular gedung, namun kemudian selamat dan hidup setelah memandang ular tembaga. Semestinya juga menjadi momen bagi kita untuk melihat dan merenungkan kembali motivasi kita menjadi orang Kristen. Apakah saya benar-benar diselamatkan berkat salib Kristus? Atau dengan kata lain, sungguhkah salib Kristus menjadi pegangan bagi kita dalam menjalani hidup sehari-hari? Teman-teman, sebagai orang Kristen semestinya kita betul-betul memahami bahwa salib suci merupakan sarana bagi Allah untuk memasuki hubungan cinta yang mendalam dengan diri kita masing-masing. Tuhan berusaha aktif mendekati kita, masuk dalam hati kita. Maka kita perlu berhenti menyesali terus kedosaan kita, berkutat dengan kelemahan, keterbatasan, dan kekhawatiran kita. 1 Yohanes 3 ayat 20 mengatakan, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Mari kita pandang bintang di langit seperti Bapa Abraham melakukannya, sebagai pengingat janji Allah atas banyaknya keturunan yang bakal diberikan bagi Abraham. Memandang ke langit harapan, itu berarti memandang ke salib suci yang akan selalu mengingatkan kita pada cinta Allah yang sungguh luar biasa atas diri kita. Seperti yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memandang salib suci akan menerangi hati kita dengan harapan, dengan cinta Allah yang selalu ada untuk kita, sehingga kita mampu melanjutkan perjalanan hidup dengan sukacita dan semangat. Teman-teman, salib suci juga mengingatkan kita bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Maka bila kita merayakan Ekaristi setiap hari atau setiap minggu, salib juga ada di altar. Saat kita menerima tubuh Kristus dalam bentuk hosti, kita tidak hanya menyatukan diri dengan Kristus, tetapi juga ikut dipaku di kayu salib, mati bersama Kristus, sehingga kita juga ikut bangkit bersamanya. 1 Korintus 1 ayat 22-23 berbunyi, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmah, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, yang untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bagi kita, salib adalah jalan keselamatan. Amin.